saat Perang Salib ketiga, di mana saat itu kota Yerusalem dapat direbut kembali oleh pihak pasukan tentara Islam di bawah kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Setelah selama 88 tahun di tangan kaum perang atau pihak Kristen. Berdasarkan peneliti peradaban timur dari Universitas Chicago, Paul Philip Walker, Salahuddin berencana akan membalas dendam atas pembantaian umat Islam di Yerusalem pada tahun 1099 saat pendudukan oleh tentara salib. Tapi tindakan Salahuddin dan juga para tentara Islam saat itu benar-benar di luar dugaan pihak tentara salib dan juga para umat Kristiani di Yerusalem. Mulai dari sinilah kita akan bahas kenapa seorang Salahuddin Al-Ayyubi begitu sangat disegani dan dihormati oleh musuh-musuhnya. Inilah sebuah kisah epik seorang pemimpin Islam yang perlu kita teladani. Oke? Yang setuju dengan sifat kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi, mohon di-subscribe, like, komen, dan share. Saat Perang Salib berlangsung, Salahuddin sempat mengirim anggur dan pir kepada Raja Richard C. Lionheart, rival beliau di pertempuran Perang Salib karena kekurangan pasokan makanan. Beliau pun pernah mengirim kuda pengganti buat Raja Richard saat kudanya terbunuh di medan perang. Bahkan beliau pun mengunjungi dan mengirim tabib saat Raja Richard sakit keras. Dan klimaksnya adalah saat Salahuddin dan pasukannya merebut kembali kota Yerusalem. Saat beliau dan pasukannya memasuki kota Yerusalem, para penduduk Kristen merasa ketakutan karena isu yang beredar mereka akan dihabisi semua. Tapi kenyataannya justru terbalik. Salahuddin dengan bijak dan arif membebaskan mereka untuk memilih apakah mereka tetap tinggal di Yerusalem atau meninggalkan Yerusalem. Sikap yang adil, bijak, dermawan dalam mengelola wilayah yang ditaklukkannya. Inilah yang membuat Salahuddin dicintai, dihormati, dan disegani oleh musuh-musuhnya. Pemimpin yang peduli terhadap kesejahteraan rakyatnya, tanpa memandang latar belakang agama, suku, ataupun budaya. Sikapnya yang terbuka terhadap berbagai agama dan budaya membuatnya dianggap sebagai tokoh yang sangat toleran dan berjiwa besar. Walaupun beliau adalah seorang penguasa, menurut Paul Walker, justru Salahuddin memiliki hidup yang sangat sederhana baik dalam berpakaian maupun bersikap. Ketika beliau meninggal tahun 1193, begitu besar kedermawanannya sehingga perbendaharaannya hampir kosong dan harus meminjam uang untuk membeli batu bata untuk melapisi makamnya. Demikian kata Paul Walker.